tuh bungkus sih? Karena dia dibungkus. Pocong. Bungkus. Udah kayak lontong aja. Ya nih. Dia kan dibungkus. Pakai kain kafan. Mestilah namanya hantu bungkus. Pusing kanan, pusing kiri. Not sure where you get the misconception, tapi dekat Malaysia kita pun cakap belok kanan, belok kiri, unless if you're in the car and you nak pusingkan the wheels, you want to turn your wheels, you say pusing kanan, pusing kiri. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Saudara, baru ni ada TikTokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Susah nak ajar bahasa Cina. Okay, dia hantar kita pergi sekolah Cina. Wanita Indonesia dan lelaki Indonesia ini yang memperlekehkan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia disekolahkan langsung, dibalas langsung oleh pemuda-pemuda cerdas ataupun pemuda pandai daripada Malaysia. Kan koyak sendiri, malu sendiri kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereaction beberapa video geng ya. Ada seorang perempuan Indonesia dan juga seorang lelaki Indonesia yang memperlekehkan bahasa negara Malaysia, geng. Kayak gitu. Nah, kenapa kalian memperlekehkan bahasa Malaysia? Bahasa Melayu, keresmian bahasa Malaysia. Kayak gitu, geng. Itu memang bahasa negara mereka. Coba, kalau bahasa Indonesia diperlekehkan oleh negara lain, apa kalian tak akan marah? Ya pastinya marah. Pastinya kalian akan mengecam ataupun membalasnya dengan ocehan-ocehan juga. Sama juga dengan orang-orang Malaysia. Orang-orang Malaysia, pemuda-pemudanya akan membalasnya juga. Namun tidak seperti orang-orang kita. Mereka membalasnya dengan secara elegan banget, geng. Menyekolahkannya dengan secara elegan, geng. Bukan dengan emosi, bukan dengan IQ rendah. Mereka membalasnya dengan sangat elegan, geng. Kenapa kalian memperlekehkan bahasa Melayu? Itu saja, geng. Perlu kalian ketahui juga ya, geng ya. Bahasa Melayu kayak gitu, geng ya. Akarnya dulu sebelum terbentuknya bahasa Indonesia, itulah akarnya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kalian harus tahu cari dulu sebelum memperlekehkan bahasa negara orang. Padahal itu bahasa negara orang loh. Kok dibuat mainan seperti Anda? Gak usah gimana-gimana, geng. Tentunya yang sudah penasaran videonya seperti apa, jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Biasakan dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Dan jangan lupa juga subscribe-nya dong. Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Pocong! Hantu bungkus! Hah? Kok hantu bungkus sih? Karena dia dibungkus. Pocong! Bungkus. Udah kayak lontong aja. Ya nih. Dia kan dibungkus. Pakai kain kafan. Mestilah namanya hantu bungkus. Hantu bungkus. Pocong! Macam nama kue aja. Itu pancong! Kuntilanak! Pontianak itu nama kota di Kalimantan Barat. Karena nama kota Pontianak ke sana tuh didapat dari hantu ini. Oh, baru tahu. Wah! Genderuwo hantu raya. Genderuwo raya. Lo ketemu lebaran ini hantu raya. Lah, memang macam tuh namanya. Genderuwo. Apa tuh? Macam nama orang Jawa aja. Ya emang dari Jawa dia. Oke. Ya wes, Mas. Monggo. Rasis mana saya tahu. In Indonesian we say belok kanan, belok kiri. In English we say turn right, turn left. In Malaysian they say pusing kanan, pusing kiri. Not sure where you get the misconception, tapi dekat Malaysia kita pun cakap belok kanan, belok kiri, unless if you're in the car and you nak pusingkan the wheels, you want to turn your wheels, you say pusing kanan, pusing kiri. Mampus. Apa-apa ada saja kamu. Ya Allah, bantuin Nabila.
Sakit kepala dong ya. OMG. Yang kedua guys. In Indonesian we say satpam. In English we say security. In Malaysia menunggu maling. OMG, ini kok Say what? Penunggu maling? Come on, maling is not in our vocab. Kita tak panggil penunggu maling, kita panggil jaga from the word penjaga. By the way, what is satpam? What does satpam stands for? in Indonesian we say dokter ahli jiwa. In English we say psychiatrist. In Malaysian dokter gila. Dokternya yang gila guys. Oke guys. Malaysia, we call them Dr. Sakit Jiwa. We don't call them Dr. Gila. No. In Indonesian we say pocong. In English we say ghost. In Malaysian hantu bungkus. Maaf, maaf ya aku ngantuk. Bungkus hantunya dibungkus. Oke. So you call them pocong. In English, it's called ghost. In Malaysia, we call them pocong too. Or in some places, hantu bungkus. Simple reason, dia kan berbungkus. Indonesian we say toilet. In English we say toilet. In Malaysian bilik berendam. Mana ada? Oh berarti kalau lagi di toilet itu merenungkan sesuatu ya? Oke, the last In Indonesia, it's called a toilet. In English, it's called a toilet. And surprise, in Malaysia, we call it a toilet too. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Habis dibalas Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempena. habis dibalas ya geng ya. Last. English waist, Malaysia waist, Indonesia waze. Nama tulisan bah. Tapi memang di Jawa se geng ya. Gue udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gue ngakak abis. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut jatuh. Balai ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gue anaknya sereceh itu, jadi gue ketawa-ketawa sendiri pas. Saudara, baru ni ada TikTokers Indonesia yang kononnya merendahkan bahasa kita. Dan saya setuju dengan tindakan dia. Tindakan yang peka terhadap bahasa. Tapi saya belum mampu rentak sedegam, langkah sepijak, ulai sebelanga dengan dia. Ekoran, dia menyatakan ngakak, ketawa ketika melihat perbezaan bahasa kita. Ini tidak perbezaan. Seharusnya bawa sikap proaktif, iaitu pandang dari sudut deskriptif. Dengan cara perkataan yang ada, cari hubungan dan sebab. Jika boleh, cari berdasarkan latar tertentu supaya hasilnya lebih akurat. Dan keputusan yang kita akan terima nanti pasti tidak membuatkan kita tertawa. Ingat dia saudara, bahasa tidak layak untuk kita ketawa kerana bahasa merupakan lantai penyatuan kita. Buktinya melalui Sumpah Pemuda dalam kutipan ketiga. Kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Memang ya geng ya. Orang-orang kita nih yang memulai duluan kebanyakannya kayak gitu ya. Kebanyakannya yang memperlekehkan lah dan apa namanya membuat parodi dan lain sebagainya kayak gitu dan sampai ke Malaysia terheran-heran bahasanya kayak gini dan kayak gitu. Ya, memang bahasanya mereka itu apa bahasa negara mereka itu seperti itu, menggunakan bahasa apa namanya bahasa Melayu. Kenapa harus ditertawakan? Kayak gitu loh. Nanti kalau dicari akar bahasanya Indonesia itu adalah akarnya daripada bahasa Melayu. Kayak gitu. Gak usah diketawakan bahasa Malaysia ini ataupun bahasa Melayu nih. Kayak gitu, geng. Harus lebih tinggi pemikirannya, harus lebih tahu dulu bahasa Indonesia ini dari mana akarnya, kayak gitu, geng ya. Perlu kalian tahu juga kayak gitu fakta-faktanya kayak gitu, geng ya. Nah, jadi wanita Indonesia dan lelaki Indonesia ini yang memperlekehkan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia
disekolahkan langsung, dibalas langsung oleh pemuda-pemuda cerdas ataupun pemuda pandai daripada Malaysia. Kan koyak sendiri, malu sendiri kayak gitu loh. Kalau dibalas seperti tadi, itu balasan aslinya ya geng ya. Ini kalau gak ada asap, gak mungkin ada api kayak gitu. Ini balasan daripada tadi pemuda itu sampai membuat hospital, rumah sakit itu balasan kepada wanita yang awal tadi geng kayak gitu. Mungkin ya videonya udah lumayan cukup lama, namun diulas lagi kayak gitu ya geng ya. Jadi ada juga sebagian daripada netizen kita apa namanya ya, yang memperlekehkan juga orang Cina di Malaysia. Katanya orang Cina di Malaysia itu tidak pandai berbahasa Melayu kayak gitu. Sampai dikasih paham lah oleh Cina Malaysia sendiri kayak gitu ya geng ya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak lagi videonya. Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan nak. Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Itu sama macam Amoy. So Amoy sebenarnya dibesarkan dekat satu kampung called Setiawan. Okay, kalau korang tak tahu mana Setiawan, it is in Perak. Okay, and disebabkan my mak, okay, dia kira kata susah nak ajar bahasa Cina. Okay, dia hantar kita pergi sekolah Cina yang tuition. Okay, bukannya sekolah. So dengan yang nakal ni, I pergi Ponteng kelas Cina. Maka tak pandailah berbahasa Cina, and Amoy jadi pandai berbahasa Melayu. Short story, bye. Bahasa Melayu itu dipelajari, Ustaz. Hal ini Thailand, bukan Indo, bukan Malaysia. Sedangkan kita di Thailand ya sudah tahu bahasa yang digunakan bahasa Thai ya, Ustaz. Tapi kenapa lebih penting juga dimasukkan di dalam pelajaran itu bahasa Melayu? Ada 3 faktor. Faktor yang pertama karenanya bahasa tempatan yaitu bahasa daerah. Digunakan bahasa Melayu. Digunakan bahasa Melayu sejak turun temurun lagi. Karenanya satu rumpun dengan negara Malaysia, satu rumpun dengan negara Aceh, Indonesia, yaitu tanah Nusantara. Yang pertama. Yang kedua, bahasa Melayu adalah bahasa yang terbanyak yang diguna oleh penduduk ASEAN. Karenanya Indonesia saja tu berapa penduduk yang guna bahasa Melayu? 280 juta. Ya, 200 lebih lah. Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, dan juga 3 provinsi Thailand ini guna bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu sangat diamat-amati di tempat ini. Bahkan guru bahasa Melayu ada jurusan di universitas negeri ataupun kerajaan yang berada di tempat ini, seperti Universitas Monoro ada bahasa Melayu, ada di Universitas Patani ada bahasa Melayu, jurusan bahasa Melayu, ada jurusan bahasa Melayu. Itulah. Dan yang ketiga ya itu faktor sejarah itu. Jadi kalau orang sini nggak guna bahasa Melayu, jadi sejarahnya akan hilang. Gitu lah. Itu mungkin masuk. Nah, geng, di pelajaran di Thailand saja itu ada juga menggunakan bahasa Melayu, geng, kayak gitu ya, geng ya.
Dan perlu kalian tahu juga, geng, bukan cuma di Thailand saja, namun yang tidak kita tahu juga ada juga di Myanmar, ada juga bangsa Melayu, geng, kayak gitu ya. Ya, memang benar yang apa yang diucapkan oleh ustadz daripada Thailand ini, geng. Paling banyak di Asia Tenggara ataupun di Nusantara ini yang paling banyak menggunakan adalah menggunakan bahasa Melayu. Itu fakta ya, geng, ya, gak bisa diubah-ubah. Dan beberapa negara juga bisa menggunakan bahasa Melayu kayak gitu ya, geng, ya. Jadi kenapa harus kalian memperlekehkan bahasa Melayu kayak gitu, geng, ya? Akarnya daripada bahasa Indonesia itu dari mana? Kenapa kalian memperlekehkan bahasa Melayu kalau sudah disekolahkan dibagi fakta kalian koyak sendiri, tidak terima nanti bahasa Melayu kayak gini dan kayak gitu, geng, ya. Padahal apa namanya, geng, ya? Ustadz daripada Thailand ini dah mengakui serumpun ataupun tanah Nusantara dari Thailand Selatan sampai Malaysia dan juga Brunei, Singapura dan juga Indonesia. Nah, ini yang bertanya bukan orang Malaysia, bukan orang Singapura, bukan orang mana, tapi orang Indonesia sendiri, geng, kayak gitu ya. Nah, kayak itu. Jadi nggak usah memperlekehkan bahasa orang kayak gitu, geng, ya. Nggak usah apa namanya ketawakan bahasa orang kayak gitu ya, geng, ya. Nanti kalau bahasa kalian ditertawakan, kalian tidak terima, kalian koyak, kalian marah-marah nggak jelas. Aduh, sayang sekali, cendek sekali pemikiran kalian, geng. Oke, geng, itu mungkin videonya yang bisa Iki perjelas ataupun bisa Iki sampaikan juga buat kalian, dan Ikinya mengucapkan beribu-ribu terima kasih bagi kalian semua yang telah nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di mana di next video. Bye bye.